Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aulidu Bermatondang dari jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya di sini akan membuat video tentang teknologi pemeliharaan larva atau apapun, serta metamorfosis larva animal akuatik atau hewan akuatik. Jadi sebelum menonton harap di like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke. Baiklah, ini adalah inkubator. Inkubator adalah menurut Wikipedia alat yang dialirkan listrik pada suhu tertentu yang dipanasi untuk memerami telur, mikroba dan menghangatkan bayi yang lahir prematur. Tapi dalam bidang aquaculture, inkubator ini tujuannya yaitu menyuplai oksigen dan menyebabkan telur ikan tidak bergebetan agar kebutuhan oksigen telur ikan dapat dipenuhi. Ini adalah sistem bentuk pengaplikasian inkubator. Sebenarnya inkubator ini bisa juga menjadi resirkulasi karena penggunaannya sama-sama menggunakan mesin pompa. Bisa dilihat ini media air bersih ini akan mengalir menuju botol dengan menggunakan pompa ini, baru dikeluarkan oleh sedotan besi ini menuju botol yang penuh dengan telur untuk dikeluarkan airnya, tujuan supaya menyuplai oksigen dan supaya telur tidak gempet. Kemudian airnya keluar dari sini sehingga keluarnya itu bersama dengan larva-larvanya, dan air larvanya akan turun ke sini. Ini ada sirkulasi atau bisa juga inkubator. Mesin pompa juga bisa digunakan sebagai resirkulasi ekosistem untuk air larva. Ini adalah aliran pipa yang akan digunakan untuk menggunakan sistem resirkulasi aquasistem untuk tujuannya untuk menjaga kualitas air media larva. Bisa dilihat ini adalah media larva yang akan menggunakan pengaplikasian resirkulasi aquasistem. Seperti inilah tata letak. Bisa dilihat ini baru pengisian air baru kan, bisa dilihat. Ini yang warna hijau itu adalah filter fisikanya dan juga filter untuk supaya larvanya tidak jatuh ke dalam lubang pipanya. Bisa dilihat di situ adalah airnya. Di sini adalah alirannya, baru di situ ada filter fisika. Filter fisika itu menyaring kotoran-kotorannya, baru masuk nanti ke dalam ember ini, baru akan dialirkan oleh pompa menuju filter sampai tujuan media yang akan dicapai, seperti yang dilihat di gambar. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana sih cara pertumbuhan telur sampai menjadi benih atau sampai menjadi dewasa. Pertama yaitu ikan koi. Cekidot. Pertama, ikan koi masuk ke dalam media kawin untuk membuat atau untuk mengaplikasikan fertilisasi pada telur. Maka bisa dilihat ini ada telur yang sudah berumur 1 jam yang sudah dibuahi oleh jantan. Seperti inilah bentuk telurnya. Ini adalah bentuk telur yang sudah berumur 45 jam sesudah divertilisasi. Bentuk larvanya sudah nampak, di mana mata dan ekor pun sudah nampak. Tinggal tunggu larvanya menetas. Seperti inilah gambar larva ikan koi yang belum menetas pada umur 45 jam.
telur berumur 72 jam. Pada 72 jam sesudah fertilisasi, maka sudah ada larva yang sudah menetas dan ada yang belum. Larva yang sudah menetas masih mempunyai yolk egg atau kuning telur sebagai cadangan makanan, sehingga belum menggunakan pakan alami. Ini adalah larva koi umur 1 hari, di mana perhitungannya dari 72 jam yang tadi. Bisa dilihat larvanya seperti ini. Dia sudah dipindahkan di media untuk pembernihan dan sudah diberi pakan alami seukuran bukaan mulutnya seperti ini. Kemudian masuk pada fase benih yang sudah bisa dijual. Itu ikan koi sudah umur 1 bulan. Seperti ini adalah bentuk ikan koi yang sudah umur 1 bulan. Pada ukuran ini ikan koi sudah bisa diberi pakan baik itu alami maupun buatan. Bisa menggunakan pelet, bisa juga menggunakan pakan alami baik itu cacing dan lain-lain. Ini adalah telur ikan gurami di mana sudah difertilisasi. Sebelum ditetaskan maka harus kita memilah mana telur yang mati, mana yang telur yang hidup. Jika dibiarkan telur mati akan menyebabkan jamuran dan akan menyebabkan telur yang hidup akan terserang penyakit. Telur yang mati ditandai dengan kuning yang keputih-putihan. Dan ketika sehari semalam, maka telur larva ini akan mulai menetas. Si larva akan berenang tidak beraturan arah pada fase ini, fase hari pertama. Pada hari pertama, telur larva masih mempunyai yolk egg, sehingga tidak perlu diberikan pakan alami. Untuk habisnya yolk egg, untuk larva gurami sendiri sekitar 1-6 hari, Pak. Jadi sebelum betul-betul habis maka si larva harus diberi pakan alami terutama yaitu fitoplankton. Bisa dilihat kuning telur dalam perutnya sudah mulai menghilang. Maka pada fase ini kita harus memberi dia pakan alami yaitu fitoplankton. Ketika diameter mulut larva sudah mencukupi untuk pakan yang lain, maka kita bisa memberikan Tubex XP atau bisa juga dibilang cacing. Kemudian sesudah umur 20 hari maka larva sudah masuk pada fase benih. Pada fase ini si ikan gurami sudah bisa masuk ke dalam kolam pembesaran. Di sini adalah proses pemijahan atau fertilisasi telur udang faname, di mana dimasukkan udang jantan dan betina di dalam akuarium. Bisa dilihat itu ketika sperma jantan mengeluarkan untuk membuahi telur-telur udang fanamenya seperti itu. Oh iya, proses fertilisasinya atau pemijahnya itu sekitar 3-4 jam. Selanjutnya masuk pada fase Nauplius. Nauplius bisa dilihat pada video ini. Nauplius adalah fase sesudah telur menetas. Fase terjadi sekitar 12-16 jam. Pada fase ini si
si larva masih mempunyai kuning telur sehingga tidak perlu diberi pakan buatan ataupun pakan alami. Ukuran Naupli sendiri sekitar 0,3 sampai 0,5 mm. Kemudian masuk pada fase zoe. Pada fase zoe ini terjadi ketika 48 sampai 53 jam sesudah telur menetas. Fase ini sudah harus mendapatkan makanannya itu masih fitoplankton. Selanjutnya masuk kepada fase meiosis. Fase ini terjadi ketika umur 96 jam sampai 120 jam sesudah menetas. Fase ini masih makan fitoplankton dan zooplankton. Pada fase ini udang sudah tampak lebih jelas. Namun pada akhir fase meiosis, si udang lebih suka makan zooplankton pada fitoplankton. Selanjutnya yaitu fase post larva. Fase ini fase di mana umurnya 120 sampai 150 jam. Fase ini sudah masuk dalam tingkat pembenihan untuk pembesaran dan pakannya itu masih menggunakan pakan alami yaitu zooplankton. Baiklah, ini adalah telur kepiting yang sudah dibuahi, di mana warnanya kuning ke orange, di mana ini adalah telur yang baru saja dibuahi. Biasanya telur kepiting bisa mencapai berat 300 gram dan bisa menghasilkan 3 sampai 3,5 juta butir. Dan ini adalah telur yang baru saja dibuahi. Seperti inilah bentuk gambarnya. Sekitar beberapa waktu maka telur akan mengalami warnanya akan coklat kehitaman. Ini menandakan bahwasanya telur ini akan menetas, dan ini adalah bentuk telur yang sudah akan menetas. Selanjutnya masuklah pada stadia zoe. Stadia zoe adalah stadia selanjutnya sesudah telur menetas. Stadia ini kisar terjadi ketika umur telur sudah 18 sampai 20 sudah difertilisasi. Stadia ini mempunyai 5 sub, yaitu sub pertama itu mempunyai warna transparan, panjang tubuh yang berukuran 1,15 mm. Sub kedua maka lebih aktif menangkap makanan, organ tubuhnya pun semakin berkembang. Pada sub ketiga memiliki organ tubuh yang semakin lengkap, panjang tubuh pun sekitar 1,93 mm. Dan sub keempat larva sudah semakin aktif, panjang tubuh 2,4 mm dan terbentuk maksipel 3 serta selipeda bergerak. Sub kelima itu telah mampu secara efektif memangsa makanan yang diberikan, aktif berenang. Larva ini bersifat planktonis dan pemeliharaan dilakukan dengan pemberian pakan diatom atau plankton. Selanjutnya sesudah masuk stadia zoe maka masuk ke stadia megalopa. Stadia ini kepiting mampu menggigit yang dicirikan dengan tumbuhnya gigi tajam pada bagian pinggir mandibula dan maxilipeda 3. Semakin sempurna. Ciri morfologi lainnya adalah panjang karapak yang sekitar 1,52 mm dan panjang abdomen sudah ada yaitu 1,87 mm. Panjang tubuh total sekitar 4,1 mm. Seperti itu. Sesudah masuk pada masa Megalodolopa, maka masuk kepada masa juvenil. Masa juvenil itu adalah masa di mana bayi kepiting atau bisa disebut benih kepiting. Pada masa inilah kita bisa melakukan pembesaran untuk mendapatkan kepiting yang dewasa. Oke, ini adalah larva dari tripang. Di sebelah kiri adalah larva auricaulia, yaitu larva ketika 3 hari sesudah menetas. Larva ini bisa hidup sampai 11 hari sesudah menetas dan akan menuju ke larva dolaria. Dolaria terdapat paling kanan, di mana larvanya itu selalu lebih cepat bergerak dan tubuhnya lebih kecil dan lebih padat. Fase auricularia semakin lama semakin berkembang. Akan tetapi pada hari ke-11 fase ini tiba-tiba mengecil,
yang dimana ukurannya 900 mikron menjadi 500 mikron ketika masuk pada fase larva Doliolaria. Pakan yang sering diberi pada larva tripang yaitu Spirulina sp, Dunalia sp, dan Tetralesma sp. Sesudah masuk larva Doliolaria, maka pada umur 15 hari, larva mengalami pertumbuhan sehingga masuk pada fase pentakula. Pada fase ini, larva sudah mempunyai tentakel dan menempel pada substrat. Ketika umur 22 hari sesudah penetasan, maka masuklah larva menjadi juvenil atau bisa dibilang benih. Seperti yang terlihat pada video ini, inilah bentuk benih teripang.